Di sini kita akan mengadakan Zoom dengan pengawas tentang kegiatan kita selama ini, selama mulai dari FLS dan sampai kegiatan 17-an. Mungkin langsung saja kepada kepala sekolah untuk memberikan arahan dan sambutan tentang kegiatan-kegiatan tersebut. Waktu dan tempat harus disilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih kepada Bapak Pengawas yang telah hadir pada saat ini dan kepada rekan-rekan guru yang hadir pada saat ini, dan saya mengucapkan terima kasih dan selamat merayakan 17 Agustus 1945. Ada beberapa hal yang harus kami sampaikan langsung, Pak. Ya Bu, silakan Bu. Selamat pagi semuanya, baik kepada Bapak Pengawas maupun rekan guru yang ada di sini. Ada beberapa hal yang harus kita sampaikan. Yang pertama, kegiatan MPLS dulu, Pak. Ya Bu, silakan. Kegiatan penerimaan siswa baru. Kegiatan penerimaan siswa baru berjalan dengan lancar dengan jumlah siswa 9 orang yang mendaftar di SMA Sigma Mulia. Kemudian pelaksanaan MPLS selama 4 hari ya, Bu. Ya, selama 5 hari berjalan dengan lancar. Kemudian di sini kegiatan yang kami lakukan yaitu 17 Agustus dilaksanakan dengan beberapa lomba, yaitu lomba kebersihan keindahan kelas atau kebersihan kelas, volleyball, campuran putra-putri, vokal solo, kemudian lomba bakiak, lomba lari sarung, lomba estafet tepu, lomba memecahkan balon, dan lomba topik merucut, kemudian yang lainnya. Itu yang kami lombakan pada 17 Agustus 2045. Kemudian ada beberapa hal yang kami lakukan juga, yaitu kami ikut melaksanakan pembelajaran mendalam maupun coding. Di dalam pembelajaran mendalam yang mengikuti ada 4 orang, yaitu saya sendiri sebagai kepala sekolah, yaitu pembelajaran mendalam sudah terlaksana yaitu pada tanggal 28 sampai 1 Agustus 2005. Dan hari ini lagi kami melaksanakan job yaitu jam 1 nanti. Ya, pelaksanaan job untuk PM kepala sekolah. Kemudian adanya pelaksanaan coding IN1 juga yaitu tanggal 28 sampai tanggal 1 Agustus. Dan juga untuk dana pembayarannya yaitu dengan menggunakan dana BOS pusat Pak kinerja. Ya, itu transfer dari kita ke masing-masing kegiatan. Dan juga untuk pembayaran guru yang mengikuti yang kita lakukan cuma untuk transportasi dengan uang hariannya. Ya, kita nggak bisa yang lebih besar ya, walaupun seadanya tapi ada. Dan juga untuk kegiatan PM guru ada 2 orang, yaitu dilaksanakan oleh Bu Roswinda dengan Pak Reza kemarin sudah terlaksana sampai hari Sabtu, berjalan dengan lancar juga, itu kegiatannya. Kemudian ada beberapa hal lagi yang untuk PPG, Pak. Ini ada beberapa guru yang mengikuti PPG, ada 7 guru yang mengikuti PPG. Sekarang dalam keadaan menunggu verifikasi atau pengumuman yang 6 orang, yaitu Ibu Suri, Pak Imam, Bu Beri, Pak Aprisa Rairi, Pak Heri, dan Pak Wiro. Itu menunggu hasil daripada PPG-nya. Kemudian yang sedang berlanjut kegiatan PPG di dalam gelombang kedua yaitu Pak RP sedang berjalan sekarang. Kemudian kami mengikuti yaitu cerdas cermat juga, yaitu dilaksanakan tanggal 20 Agustus ini secara daring. Ya, mudah-mudahan bisa
masuk ke babak final, ya, karena semua sekolah harus mengikuti kegiatan cerdas cermat ini. Kemudian tanggal 22 Agustus secara luring kalau berhasil daringnya ini nanti. Jadi secara luring lagi yaitu tanggal 22 Agustus. Mudah-mudahan berhasil. Nah, itu yang bisa kita sampaikan kegiatan-kegiatan di SMA 9 Pelanggaraya. Dan saya kembalikan lagi ke MC. Terima kasih. Terima kasih Bu atas waktunya. Selanjutnya mohon Bapak Pengawas menyampaikan tentang kebutuhan program tempat pendidikan. Saya boleh dengar cerita dari masing-masing wakil kepala sekolah nggak, Bu? Apa yang dilakukan selama ini di sekolah dari wakil-wakil kepala sekolah dulu? Silakan bagi Bapak Ibu yang untuk menyampaikan ceritanya selama ini kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Ya, silakan. Oke, kurikulum. Sambil mengasuh, ya. Terima kasih untuk kesempatannya. Dari ini sampai sekarang yang memang sudah dikerjakan dan yaitu jadwal, gitu Pak. Jadi ini juga kita bekerja sama-sama mengatur jadwal ini. Kemudian untuk kurikulum satuan pendidikan itu karena kemarin masih belum saya belum memahami secara betul gitu Pak mengenai PM ini, pembelajaran mendalam ini, tapi syukurnya minggu kemarin sudah mengikuti pelatihan bersama Pak Rika, jadi sudah dapat gambaran juga lebih banyak sehingga nanti bisa lebih baik dalam menyusun KSP-nya gitu Pak. Kemudian berkaitan juga hal itu dengan penyusunan RPP. Jadi kemarin sudah diajarkan banyak untuk RPP dengan pembelajaran mendalam, sehingga nanti penyusunan RPP-nya rencananya akan diadakan in-house training di sekolah ini. Mungkin nanti bisa disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kapan waktunya nanti. Jadi nanti bisa bersama-sama kami dalam menyusun RPP atau modul ajar di mapel masing-masing yang kami ampu, terutama untuk teman-teman yang mengampu lebih dari satu mapel, nanti kita bisa sama-sama saling membantu. Saya kira itu aja Pak dari saya. Baik, terima kasih Bu Roswinda atas ceritanya, laporannya. Silakan kepada siapa lagi wakil kepala sekolah yang lain? Terima kasih. Selamat pagi Bu Patrick. Selamat pagi. Saya tidak banyak yang saya sampaikan. Yang pertama, Humas menyampaikan bahwa kemarin sudah kami lakukan rapat dengan pihak komite dan orang tua wali. Keputusan untuk meminta sumbangan secara rela atau sukarela dari orang tua untuk memberikan tambahan untuk 2 orang guru yang memang pada dasarnya dia hanya honor sekolah. Dengan disepakati kemarin itu adalah 20.000 yang disepakati oleh orang tua. Dan semua sudah kami bantu dan buatkan seperti buku iuran dan sebagainya, itu memang dikelola oleh pihak komite langsung Pak. Jadi pihak sekolah hanya sudah memfasilitasi. Nah, itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin laporan tentang masalah siswa,
ada satu orang siswa yang memang kami hubungi dengan orang tuanya yang memang lama tidak sekolah, dan ini masih dalam proses dan sudah saya sampaikan dengan Bu Kepres beserta wali kelasnya, itu atas nama si Deca. Kemudian yang ketiga yang masih Oh, sinyal. Halo, halo. Mati lampu. untuk menanyakan informasi lebih lanjut. Mungkin itu saja Pak Awas yang saya sampaikan untuk bagian humas. Terima kasih Pak. Pak Imam, boleh diulang yang poin ketiga tadi? Di tempat saya tidak jelas mendengar. Oke, masalah Grace yang kelas 10 Pak. Jadi kemarin beberapa hari lalu itu ada Bu Ketik menelpon saya untuk menanyakan tentang Grace. Tetapi Grace ini orang tuanya sudah menginformasikan dengan ibu dengan meminta dikeluarkan bagaimana caranya. Nah, dan kami sudah berbicara dengan ibu, belum berani kita mengambil keputusan, menunggu saya proses mendatangi walinya Pak yang di Muku Baru, karena yang kemarin itu memang orang tua kandungnya, yang tinggal di sini adalah walinya, tempatnya tinggal. Nah, saya mau menanyakan itu, apakah memang benar-benar dia mau keluar atau bagaimana. Jadi saya mau betul-betul menanyakan langsung Pak dengan orang tuanya. Dan kami sudah berbincang dengan Ibu Kepsek, kalau memang orang tuanya bersikeras meminta mengeluarkan. Nah, memang secara aturannya di Republik itu kan di kelas 10 itu kan baru masuk Pak, baru masuk. Nah, sebenarnya mereka itu kalau mau pindah kan mending harusnya di semester 1, habiskan semester 1 dulu. Tetapi kalau memang orang tuanya bersikeras bisa dikeluarkan, nah kami sudah membicarakan dengan ibu, mudah-mudahan nanti diarahkan oleh Pak Pengawas, mungkin mereka bersurat Pak, membuat surat itu atas dasar permintaan orang tuanya. Tetapi pihak sekolah juga tetap mempertahankan Pak, kalau bisa sampai semester 1 lah, itu. Mungkin itu masih saya sampaikan dulu Pak. Ya, baik, Pak Imam. Nanti kita bahaslah. Yang penting saya mendengar cerita dulu. Ya, terima kasih Pak Imam. Ya, siapa lagi selanjutnya? Humas sudah, kurikulum sudah. Selanjutnya ke Pak Wiro bagian pelaksana tempat di silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Kalau masalah sarana prasarana, kalau untuk alat-alat yang sudah ada aman, tidak ada masalah. Kalau sinyal kita, kadang-kadang error, itu aja Pak masalahnya. Kalau sinyal kadang-kadang error. Cuma Starlink, apa yang masalah itu? Panel. Panel surya apa Starlink? Panel surya. Ya, dengan kontak dengan listrik. Itu ada yang kadang, cuma kalau mati kadang gangguan untuk yang Starlink. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Nah, untuk yang hal-hal lain mungkin bisa kami rundingkan dengan ibu atau apa yang akan diusulkan lagi. Itu mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih Pak Wiro. Yang terakhir, silakan. Selanjutnya Bagian siswa. Sedikit hal yang menyampaikan yang pertama masalah kelas 10 ini saya mengadakan pembuatan buku tata tertib siswa Pak. Ini mungkin masih dalam proses, mungkin minggu ini sudah itu buku tata tertib siswa. Yang selanjutnya kami
masalah kekerasan, saya berkolaborasi dengan bagian Polinosis untuk mengadakan kegiatan-kegiatan 17 Agustus di sekolah. Nah, itu aja laporannya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Reja. Ya, silakan moderator. Ada tanggapan lagi dari Bapak? Iya Pak, nggak jelas tadi suaranya. Selanjutnya ada tanggapan lagi dari Bapak bagaimana? Oh iya ya, saya jawab yang cerita-cerita dari kurikulum, dari ibu kepala sekolah sampai dengan kesiswaan tadi. Sesuai dengan yang kita rapat terakhir atau saat kunjungan saya bulan apa kemarin? Juli ya. Juli 2025 ke SMA 9. Saya sudah berpesan kalau narasumber itu cukup dari kepala sekolah dan guru-guru yang sudah ikut diklat, maka IHT itu sudah bisa berjalan dengan efektif. Nah, tinggal nanti Bapak Ibu panitia pelaksana IHT ini bisa membuat dokumentasi atau membuat laporan pendek aja lah. Kegiatan IHT diikuti berapa orang, target yang dicapai atau hasil dari workshop tadi apa, dokumennya dengan foto-foto, daftar hadir, sudah cukup. Atau nanti ada dari narasumber lain atau ada kegiatan workshop lain di SMA 9, laporan-laporan seperti itu yang kami perlukan. Boleh kirim filenya saja, tidak usah kita rapat seperti ini kecuali untuk hal-hal penting atau rapat bulanan. Jadi nanti saya berharap kepala sekolah dan guru yang sudah dilatih baik untuk PM dan coding bisa membagikan hasil latihannya. Terkait dengan kurikulum satuan pendidikan yang tadi disampaikan oleh Bu Ros, Bapak Ibu guru termasuk yang mengampu banyak mapel, ini khusus mengisi dokumen 2, modul ajar, RPP, asesmen. Kalau ada di situ kisi-kisi ulangannya. Sementara dokumen 1 dikendalikan oleh Ibu Kepala Sekolah karena ada 3 hal yang perlu diisi dalam dokumen 1. Visi sekolah, misi sekolah, tujuan sekolah. Itu aja Bu untuk kurikulum satuan pendidikan. Jadi tidak repot, tidak banyak. Lampirannya kalender akademik, kegiatan-kegiatan rutin yang ada di SMA 9, hari-hari besar, atau kalender cuti bersama, libur nasional, sudah cukup. Nggak usah ribet-ribet lagi seperti zaman-zaman dulu. Nah, untuk guru-guru yang tadi menurut Bu Ros sedang berproses dan ini nanti akan sama-sama dengan kegiatan workshop di sekolah, saya sarankan nanti setelah selesai IHT ada kumpulan modul ajar atau kumpulan RPP. Nah, nanti kita bahas bersama-sama apakah saya yang ke sana efektifnya atau kita cukup menggunakan media daring ini saja di waktu yang sesuai kondisi yang diatur oleh Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya untuk humas, saya sepakat kalau untuk anak-anak yang akan dikeluarkan atas permintaan orang tua atau wali, karena sepertinya orang tua dan wali ini berseberangan, harus ada surat pernyataan Pak dari kedua belah pihak. Mungkin walinya ini yang membiayai karena terkait anak ini tinggal di tempat mereka, tapi sebagai hak biologis dari orang tua kandung juga jangan kita tinggalkan atau jangan kita belakangi. Kalau dari orang tua kandung ada surat pernyataan, maka dari wali pun perlu ada surat pernyataan dengan metrai berkekuatan hukum. Sehingga nanti sekolah tidak disalahkan atau masuk dalam arus perselisihan dari dua pihak ini. Jadi sekolah harus pandai-pandai mengamankan diri dengan kasus-kasus demikian. Dan ada ibu kepala sekolah kemarin cerita saat
penguatan pena kalteng itu juga membuat saya terhenyak, tertegun. Bagaimana Pak kalau ada anak yang menikah? Nah ya, selama ini kita tidak memberikan kebijakan anak yang berkeluarga itu dikeluarkan. Tapi kita juga tidak menganjurkan anak ini menikah pada usia dini. Sebab ini mengganggu program anti-stunting dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Apakah nanti untuk anak-anak yang akan berkeluarga ini ya Bu Tati, bisa diajak lagi dengan penasehat perkawinan kah, atau tokoh masyarakat, pemuka agama, atau orang tuanya untuk berpikir lagi? Sayang kalau menikah lalu habis waktunya untuk keluarga itu, sementara masa depannya masih sangat panjang, masih memungkinkan untuk menjadi orang yang lebih maju, lebih hebat. Nah, tapi karena kondisi sosial masyarakat di sana juga masih tinggi untuk pernikahan dini ini, kita juga mengambil sikap untuk berhati-hati. Hati-hati aja mengambil keputusan. Jika memang perlu surat pernyataan, Bu, untuk memperkuat diri, itu lebih baik. Ya, jadi selalu ada surat pernyataan. Dan yang kita khawatirkan, jumlah siswa berkurang ini akan mempengaruhi juga dengan cut off bantuan sosial dari Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Dasar Menengah, karena jumlah siswanya berkurang. Dan kemungkinan siswa mutasi ke SMA 9 sepertinya juga nihil atau tidak ada. Jadi betul sikap Ibu untuk mempertahankan jumlah siswa itu tepat adanya, karena sekolah juga punya kepentingan memperjuangkan hak hidup mereka untuk masa yang akan datang. Itu Bu alasannya, Bu. Memperjuangkan hak kemajuan mereka, hak untuk menerima pendidikan dan menuntaskan pendidikan sebagaimana wajib belajar 12 tahun. Ya, jadi kita mulai lakukan sosialisasi wajib belajar 12 tahun. Kalau perlu wajib sampai kuliah, karena nanti ada bantuan dari pemerintah lewat kartu Homa Betang, satu sarjana, satu rumah, atau satu desa, satu sarjana. Pak. Ini juga sedang saya tanya ke pihak terkait tentang program Gubernur Kalimantan Tengah. Kemudian untuk sarana prasarana Pak Wiro, kalau ada kerusakan, ada gangguan teknis, tolong segera dihubungi operatornya atau teknisi yang memasang. Karena Dinas Pendidikan sudah memberikan ke sekolah, maka selanjutnya sama seperti PLN sudah memasangkan alat di rumah kita masing-masing, konsumen di SMA 9 mengkoordinasikan, melaporkan gangguan-gangguan tadi kepada operator. Suratnya ada, jawaban dari mereka ada. Nah, begitu seterusnya, Pak. Jadi itu juga masuk dalam catatan maintenance atau perawatan peralatan yang diterima di satuan pendidikan kita ini. Mohon nanti Pak Wiro catatan-catatan troubleshooting atau gangguan teknis itu dibuat yang runut ya Pak ya. Tidak lagi hanya sambil lalu, karena Pak Wiro ini sebagai direktur teknik gitu kalau dalam perusahaan pekerjaan umum atau konstruksi. Direktur teknik itu harus punya juga catatan-catatan, apa sudah diperbaiki atau belum, tanggal berapa dihubungi, tanggal berapa tidak dijawab. Nah, ini nanti kita punya alasan untuk menanyakan ke bidang teknis yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Dan bisa juga seperti kemarin saat Ibu Kepala Sekolah ke Palangkaraya langsung menemui bidang-bidang teknis tadi. Terkait tata tertib siswa, usahakan itu sesuai dengan kesepakatan sekolah Pak Riza. Apa yang mereka inginkan, konsekuensi yang nanti muncul, karena jumlah siswa kita ini juga menurut saya dalam taraf lampu kuning. Kita tidak ingin siswa kita ini kabur atau malah pindah sekolah karena strict atau ketatnya tata tertib yang kita buat.
Nah, saya harap tata tertib ini akomodatif atau bisa menyesuaikan dengan kondisi siswa yang ada di Mungku Baru. Sampai hari ini saya punya keyakinan tidak ada pejabat manapun yang berani mengunjungi SMA 9. Karena kondisi yang sulit, transportasi yang rumit, dan mereka juga akan berpikir berkerut untuk sesuatu hal di SMA Negeri 9. Tapi kalau nanti ada jembatan atau ada pelabuhan yang memungkinkan transportasi menuju sekolah Bapak dan Ibu, nah siap-siap aja seperti di Palangkaraya ini. Sampai tengah malam selalu ditelepon untuk kunjungan-kunjungan pejabat-pejabat utama kita. Nah, itu keuntungan dari teman-teman yang ada di SMA 9. Tetap semangat, tetap berkarya sesuai dengan apa yang bisa dilakukan di sana, menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Kita tidak usah terlalu laju, karena mungkin saja kita nanti dianggap orang aneh atau apa gitu. Tapi biarlah kita menyampaikan apa yang menjadi kewajiban kita untuk disampaikan di Mungku Baru dan sekitarnya. Ngomong-ngomong, Mungku Baru ini sudah sering hujan, Pak, atau masih surut sungainya ini? Masih sedikit naik, Pak. Sudah naik kah debit airnya? Oh, syukur. Ada yang banjir nggak di sana? Sudah naik Pak airnya. Di mana Kabupaten Banjar masih sedikit naiknya dari kemarin. Oh iya ya. Kalau tanah pasir gosong itu masih ada di permukaan ya? Sudah. Sudah berkurang ya Bu ya? Ya. Oke. Karena saya sampai tanggal 25 Agustus ini masih ada kegiatan pendampingan bersama mitra Dinas Pendidikan, sehingga saya belum punya kesempatan untuk mengunjungi lagi SMA Negeri 9 Palangkaraya. Tapi nanti jika memang waktunya ada di bulan September ini, kalau tidak berhalangan dengan kegiatan diklat kami, saya nanti akan menghubungi Bu Tati atau Pak Imam untuk melakukan kunjungan ke sana. Karena saya tidak mungkin seperti Tuhan, Pak, bisa berjalan di atas air. Kalau saya bisa berjalan di atas air, mungkin saya tidak memerlukan bantuan Bapak dan Ibu. Nah, untuk hal-hal lain, seperti yang ditemui oleh Bu Tati saat tanggal berapa kemarin ya Bu ya? 13? 14 sampai 15 Agustus sebagai operator Pena Kalteng. Nah, di SMA 9 saya lihat ada operator BOS, operator Pena Kalteng, operator Arkas sudah bergabung. Operator ini sebagai mitra strategis juga selain kepala sekolah dan wakil-wakil kepala sekolah. Perlu saya sampaikan juga ke Bu Tati dan teman-teman, operator di wilayah lain Bu, di sekolah lain itu, ya mungkin Pak Erki atau siapa kemarin yang bergabung, rata-rata mengeluh kepala sekolahnya tertutup, tidak memberikan insentif kepada operator dan lain sebagainya. Jadi ini curahan hati saya Bu ya, mohon izin. Setelah saya membuat grup baru, kok jadi saya menerima banyak curhat tentang insentif yang tidak sampai. Nah, jadi saya merasa salah langkah juga ini membuat grup operator ini di satu sisi. Tapi di sisi yang lain, walaupun itu keluhan mereka dan bisa saya atasi, saya mempunyai sumber informasi pembanding selain dari kepala sekolah dan dari tim kerja. Terutama teman-teman yang bekerja di depan layar monitor, mengisi administrasi kesesuaian jam sertifikasi, jam mengajar, masa kerja, dan lain-lain. Nah, mohon nanti bantuan teman-teman juga mendukung Ibu Kepala Sekolah selain 2 orang guru tidak tetap
honor sekolah yang sedang diperjuangkan juga oleh Bu Tati kemarin ke bidang ketenagaan supaya bisa mendapatkan kesempatan pembiayaan dari Dinas Pendidikan. Kita doakan ibu-ibu guru yang masih guru tidak tetap sekolah ini bisa diangkat menjadi GTT provinsi yang nanti pada saatnya bisa menjadi P3K. Mohon dukungannya, dan saya juga berusaha untuk mendukung ibu bapak masing-masing yang masih berjuang. Nah, untuk teman-teman yang masih menunggu pengumuman PPG, semoga hasil PPG-nya baik, lalu bisa mengusulkan untuk mendapatkan tunjangan profesi guru, dan juga kepada Pak Erki yang masih berjuang di gelombang 2 supaya tetap semangat, tetap berjuang. Jika ada kesulitan bisa bertanya dengan rekan-rekan yang sudah lolos dari PPG sampai akhir. Dan karena kita ini memasuki era coding dan kecerdasan buatan, RPP Bapak Ibu tadi bisa diefektifkan dengan Gemini, karena itu yang tidak berbayar atau itu yang paling gratis. Nah, mohon teman-teman yang mengampu lebih dari satu mata pelajaran bisa berkolaborasi dalam komunitas belajarnya sesuai dengan waktu yang tersedia di sekolah. Kalau waktunya pulang ya pulang, waktunya istirahat ya istirahat, jangan dipaksakan, karena irama yang seperti ini bisa membawa kesehatan fisik dan mental bagi Bapak dan Ibu tetap terjaga. Nah, tinggal nanti Bu Tati lagi mengaturnya supaya irama kerja di SMA 9 tetap kondusif, tetap penuh kekeluargaan, keceriaan, kebahagiaan, walau di tempat yang penuh tantangan. Mudah-mudahan nanti ada guru yang ada banyak tadi saya dengar yang mengampu banyak mata pelajaran bisa pindah ke SMA 9 dengan berbagai macam konsekuensinya. Bu Tati bersedia memberikan rekomendasi kepada beliau-beliau supaya juga merasakan atau memperkuat SMA 9 ini seperti yang ada di pusat ibu kota. Harapan saya besar dan kedengarannya juga terlalu muluk-muluk, tapi kalau ini kita doakan bersama, kita perjuangkan bersama ya Bapak Ibu, segala sesuatu yang mustahil itu pasti terjadi. Contohnya panel surya, walaupun gangguan, ada dapat Starlink, dapat televisi besar 2 unit sampai hari ini. Nah, itu juga kebanggaan kami bahwa SMA 9 juga diperhatikan. Termasuk juga kapal, walaupun masih bocor. Mesinnya masih belum diperbaiki, serta ukurannya yang terlalu besar, tidak mudah melaut setiap saat. Mudah-mudahan nanti ada bantuan lagi yang lebih kecil kapalnya khusus untuk sekolah ini. Apakah di tahun 2026 kah atau di tahun-tahun berikutnya. Kalau ada anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah atau ada DPRD Palangkaraya Pak yang main-main ke Mangkubaru, ditodong aja. Mana bantuannya, bukti nyata dari gaji yang besar-besar, apalagi mereka sudah naik ini 1 juta per hari katanya gajinya. Ya. Masa tidak bisa membantu konstituen yang ada di Mangkubaru? Pak Imam itu yang paling banyak mendengar sesama supir kapal pada saat terima bantuan. Kenapa lah, sambil diucok-ucok anggota legislatif gitu. Saya berusaha supaya pimpinan yang ada di provinsi ini bisa berkunjung ke SMA 9. Gimana caranya mereka bisa melihat kondisi nyata yang dialami atau dihadapi oleh Bapak dan Ibu. Mohon saya juga diberi dukungan doa, tidak usah dukungan finansial, karena kita sedang berjuang satu sama lain, karena kekuatan moral, kekuatan spiritual itu jauh lebih hebat daripada kekuatan fisik. Itu sebagian kecil dari penguatan yang saya berikan. Sisanya saya harap kepada Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu yang masuk dalam tim kerja, Bapak-bapak yang masuk dalam grup operator mitra,
strategis 2025 dan seterusnya, senantiasa memantau perkembangan yang ada di grup WhatsApp. Karena perkembangan kita ini sangat cepat, dinamis, dan kadang itu harus dijawab dengan cepat juga Bapak dan Ibu. Nah, mohon rapat gugus kendali mutu yang ada di sekolah bisa dilakukan saat pertukaran guru. Misalnya sebelum hari Rabu ada yang pulang, pada saat besoknya teman yang datang di sekolah supaya juga diberitahukan perkembangan-perkembangan tadi agar tidak ketinggalan, agar tidak bingung dalam melakukan tugas dan pekerjaannya. Tetap semangat, tetap sehat, tetap bahagia walaupun di sana kita berdoa supaya ada jalan darat menuju Mungku Baru. Terima kasih Bu Tati, Bapak Ibu hebat lainnya. Salam sehat dan sejahtera dari kami yang ada di Palangkaraya. Selamat pagi. Terima kasih banyak sedikit dari saya tentang masalah yang menyebutkan Bapak kemarin waktu dari Kapur. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Ini ada dana yang Bapak kasih untuk SMA 9 Palangkaraya. Jadi untuk 500.000 itu saya kasihkan ke Pak Ari, Pak Heri dengan Pak Liro. Kemudian 1.500.000 habis untuk membeli kursi plastik Pak. Ya Bu, ya. Ada bagus. 20 kursi plastik yang kami belikan. Ya, ya. Jadi dengan harga 75.000. Ya. Jadi 1.500.000 itu habis untuk 20 kursi plastik itu aja. Itu yang kami sampaikan. Dan lagi untuk visi misi sekolah ini, karena diminta di dalam pembelajaran mendalam, harus kita telaah lagi visi misi SMA 9 Palangkaraya. Untuk ini, setelah kegiatan jam ini, kami mungkin telaah visi misi SMA 9 Palangkaraya ini bersama komite, bersama OSIS, dan seluruh rekan guru yang ada. Itu Pak, itu aja yang kita sampaikan. Dan untuk apa yang kegiatan di hati, mungkin kami persiapkan dulu, mungkin yang melaksanakan, yang untuk narasumbernya, karena ini sudah mengikuti saya, Pak Erdi, Ibu Roswinda, dan Pak Reza. Nah, ini mungkin sebagai narasumber untuk kegiatan IHT SMA 9 Palangkaraya. Dan ini kami nggak bisa langsung, ada rencana langsung besok pelaksanaannya. Agak sulit dulu Pak, kita persiapkan dulu, baru kita melaksanakan. Ya, mungkin minggu depan kita laksanakan itu ya di SMA 9 Palangkaraya. Itu aja yang bisa kita sampaikan dan saya mengucapkan lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Iya Pak. Ya Bu, terima kasih informasinya. Semoga acaranya berjalan dengan lancar. Dan karena kondisi di sana juga berbeda, seperti di Palangkaraya ini, tolong seperti yang Ibu katakan, persiapannya harus benar-benar matang dan target hasilnya juga terlihat ya Bu ya, tampak. Terima kasih. Sukses semua untuk kita. Salam sehat semua. Terima kasih Pak atas waktunya. Kesimpulan kita sampaikan pertama adalah untuk kinerja tadinya, untuk PM itu sumbernya berasal dari kepala sekolah dan guru yang bersangkutan yang mengikuti kegiatan. Yang kedua, Bapak yang mengerti, misalnya ada 3 mapel atau 2 mapel itu silakan memilih salah satu modul saja sesuai dengan PSP masing-masing. Usaha itu untuk bagian bahas itu membuat masalah kinerja untuk membuat surat pernyataan dan tidak atau kebutuhan siswa untuk saat kelas. Apabila menjadi kesalahan yang sekali silakan beri teknis pada dinas pendidikan. Dan untuk mahasiswa, kesepakatan sekolah untuk melakukan petik percayaannya itu bergantung dengan kondisi sekolah. Terima kasih kepada pengawas sekolah besar yang lainnya. Mengucapkan atas waktu dan kesempatan bisa pada kali ini. Mengucapkan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi. Ya, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Sampai jumpa Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bu Tati. Saya mohon diri. Ya, Pak Rizal, Bu Betri,